Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari bahaya COVID-19. Semoga imunitas kita setelah melihat video ini ataupun materi ini akan bertambah ya imunitasnya. Dan harapan kita semuanya agar virus corona ini akan selesai cepat, tidak menyebar terlalu menjauh ataupun terlalu banyak memakan korban ataupun memberikan hal positif corona kepada kita semua. Untuk pertemuan kita ataupun materi kita kali ini, saya akan membahas tentang analisis peluang usaha. Jadi sebelum analisis peluang usaha itu, kemarin kita sudah membahas tentang kegagalan dan apa itu yang namanya pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan dan keberhasilan dalam usaha, kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha menghadapi karya dan pengalaman sebagai masukan bagi pengembangan diri. Dan selanjutnya pada bab kedua ini termasuk bab kedua ya, anakku semuanya, saudaraku semuanya, saudariku semuanya, bapak ibu guru yang saya hormati, pada analisis peluang usaha KD ini saya akan merupakan KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Sementara keterampilannya adalah ada KD 4.2 menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Beda konsepnya menganalisis peluang usaha, pengertian peluang dan risiko usaha, faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, menganalisis kemungkinan kegagalan dan keberhasilan peluang usaha, memetakan peluang usaha, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi di sini jika bapak ibu guru lihat ataupun pas terdidik lihat video sebelum ini, saya membagi bab 1 itu menjadi 2 segmen ya, 2 materi. Dan sementara nanti bab kedua ini juga insya Allah saya akan membagi 2 materi, artinya biar kita lebih paham, lebih bisa memahami, meresapi agar nantinya target-target dari KD yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa kita capai. Oke, peluang dan risiko usaha. Nah, di sini bisa kita lihat peluang dan risiko usaha. Di sini peluang dan risiko usaha itu terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, memiliki arti sesuai KBBI yaitu kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sementara itu, usaha memiliki pengertian sebagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga secara terminologi pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya atau keuntungan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Dalam faktor internal ada faktor berasal dari diri sendiri atau minat dan bakat yang dimilikinya. Sementara dalam faktor eksternal itu berbagai macam hal yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal itu sendiri sangat beragam, seperti media komunikasi dan informasi, teknologi yang digunakan, jenis usaha yang akan dikembangkan, dan sebagainya. Selanjutnya, identifikasi peluang usaha. Nah, identifikasi peluang usaha itu sendiri dalam proses menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya sebagai berikut: harus percaya dan yakin bahwa usaha yang akan dilakukannya bisa
sampaikan setengah-setengah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalian harus yakin dan percaya bahwa usaha kalian itu benar-benar sukses dan bisa dijalankan. Harus menerima gagasan baru dalam dunia usaha. Ya seperti sekarang ini kalian mempelajari mata pelajaran kewirausahaan, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, itu nantinya akan kalian lihat gagasan-gagasan baru seperti apa yang nantinya dibutuhkan oleh wirausaha untuk mengembangkan produknya. Harus bertanya kepada diri sendiri, ya harus menjadi apa kita, apa yang harus kita kembangkan. Jika saya gagal nanti, apa yang harus kita lakukan? Jika saya sukses nanti, apa yang harus kita bahagiakan? Dan yang keempat, harus memenangkan saran dari pemain. Biasanya kalau saran-saran dari seorang netizen ya, rasa ini itu sangat baik bagi kalian. Jadi misalkan, wah usahanya jelek banget, gak laku. Nah dari sanalah kalian berpikir jangan untuk membalas apa yang disampaikan oleh para netizen tersebut, tapi itu anggaplah sebagai saran dari orang lain membangun usaha kalian agar lebih baik. Jadi setidaknya kalian memiliki asisten pribadi kalian yang secara nggak langsung kalian tidak membayarnya, tapi secara langsung mereka memberikan masukan gratis kepada kalian agar usaha kalian itu lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi ini kalian harus lebih bersemangat, bertanggung jawab, dan memiliki pola pikir yang ke depan. Jangan sampai kalian pola pikirnya itu stagnan di tempat saja. Contohin, misalkan teknologi sekarang untuk marketing itu sangat banyak, mulai dari media sosial ataupun dari teknik-teknik tersendiri. Misalkan kalian tidak harus membuat promo ataupun tidak harus membuat penjualan ataupun promosi ya, tidak harus memberikan promosi, tapi kalian nantinya memberikan teknologi-teknologi yang terbaru agar nantinya usaha-usaha kalian itu secara tidak langsung dengan otomatis akan terpasarkan. Ya, kemarin saya pernah mengikuti sebuah seminar itu, saya berpikir di sana itu mereka tidak membutuhkan yang namanya promosi, tapi mereka hanya membutuhkan sebuah software yang nantinya bekerja secara otomatis ke pelanggan-pelanggan kita. Oke, itu salah satunya. Jadi dengan adanya pelanggan-pelanggan tersebut kita jaga, kita kembangkan secara perlahan-lahan, nanti mereka akan terstruktur ataupun terjaga dalam lingkungan kita sendiri. Pandai berkomunikasi. Nah, pandai berkomunikasi ini sangat saya anjurkan kepada kalian semuanya, kepada peserta didik semuanya, agar nantinya dalam berkomunikasi kalian harus bisa bertutur kata dengan baik dan tidak malu untuk mengungkapkan apa yang kalian jual, apa yang kalian miliki. Biasanya kalau misalkan kalian untuk posting status saja itu sangat mudah sekali, apalagi status tentang pacar kalian, gebetan kalian, itu sangat mudah sekali. Coba deh kalian berpikir bahwa sudah saatnya di masa-masa sekarang ini kalian tidak memikirkan hal itu. Yang harus kalian pikirkan adalah gimana caranya kalian sukses di masa muda, kalian memiliki potensi berkembang di masa depan. Nantinya kalian mampu untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan dari usaha baru yang akan kalian dirikan tersebut. Oke, motor yang harus dimiliki seorang wirausahaan agar mencapai suksesnya dalam pekerjaan dari Paul Charlap. Saya akan mengupasnya dengan salah satu tokoh dalam wirausahawan sukses ini. Menurut Paul Charlap itu sukses itu dalam pekerjaan harus memiliki work hard atau kerja keras. Ya, kalau nggak kerja keras kalian tidak akan mampu untuk menjadi seorang sukses. Karena dalam seorang wirausahawan tuh tidurnya hanya mungkin 3 jam ataupun 4 jam. Work smart, kerja cerdas. Kerja cerdas dengan kerja keras harus sama. Kerja cerdas misalkan
kalian sekarang ini dipermudah dengan teknologi. Dengan teknologi ini jangan sampai kalian membutuhkan pena lagi atau pulpen lagi untuk menulis tugas kalian. Manfaatkan fitur-fitur unik, aplikasi-aplikasi unik yang sudah diberikan oleh orang lain secara gratis dan kalian tinggal menggunakannya secara baik. Oke, itu salah satunya. Enthusiasm, kegairahan. Jadi kegairahan di sini harus kalian tumbuhkan setiap saat. Jadi misalkan kalian down apa lagi, misalnya melakukannya mau apa lagi, tidaknya kalian punya kegairahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Servis ataupun pelayanan yang harus maksimal dalam seorang wirausaha ini diinginkan sekali, diminati sekali, ataupun harus diterapkan dalam segala bidang wirausaha. Karena dengan adanya servis yang maksimal, otomatis hasilnya juga akan maksimal. Oke. Risiko usaha. Seorang wirausahawan merupakan penentu risiko dan bukan sebagai penanggung risiko. Ketika wirausaha menetapkan sebuah keputusan, sudah memahami secara sadar risiko yang akan dihadapi. Penerapan inovasi dalam usaha merupakan usaha yang kreatif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko. Risiko seorang wirausaha dapat berupa persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dijual, serta adanya resesi dan inflasi. Nah, sekarang bisa kalian lihat risiko usaha sudah mulai banyak terjadi. Jadi kalian harus berpikir secara lebih kreatif, inovatif, gimana caranya agar kalian tidak terjebak dalam proses resesi ataupun Indonesia sedang menuju proses resesi ya, dan tahap inflasi. Jadi inflasi di sini banyaknya uang beredar di masyarakat, sementara kalian bingung untuk memulai usaha itu seperti apa. Dan juga harga turun naik, jadi harga turun naik turun, itu juga bingung. Sebagai seorang wirausahaan harus sadar bahwa pertumbuhan usaha masa yang akan datang ditentukan oleh adanya keuntungan peluang usaha. Nah, keuntungan perusahaan ini harus kalian lihat secara jeli. Usaha masa sekarang dan pengambilan risiko untuk mencapai tujuan usaha atau bisnis. Di sini saya akan memaparkan itu ada prosedur-prosedur untuk menganalisis sebuah situasi risiko dalam usaha atau bisnis. Yang pertama, adanya tujuan dan sasaran usaha. Tujuan dan sasaran usaha dirumuskan untuk mencapai pertumbuhan yang pelan-pelan, pertumbuhan yang mantap, yang bagus, atau tidak ada pertumbuhan sama sekali. Dalam hal ini, seorang wirausahaan harus memutuskan apakah risiko yang muncul sesuai dengan asas tujuan dan sasaran usaha kalian. Jika risiko tersebut taat pada ataupun sesuai dengan tujuan kalian dan sasaran usaha kalian, maka proses pengambilan keputusan dapat diteruskan dan dapat dilakukan penaksiran alternatif yang menguntungkan. Iya, kalian harus memiliki alternatif risiko. Selanjutnya, harus melihat tujuan dan sasaran usaha ya. Selanjutnya, meneliti alternatif risiko. Langkah awal dalam pengambilan risiko dengan sasaran usaha atau bisnis adalah mengadakan survei atas berbagai alternatif. Alternatif harus ditentukan secara terperinci sehingga semua biaya usaha atau bisnis dapat ditelaah secara benar dan objektif. Selanjutnya, yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan semua alternatif ya, bukan atraktif tapi alternatif. Jadi jika sebuah alternatif sudah dipilih, selanjutnya seorang wirausahaan harus menyusun sebuah rencana untuk melaksanakan alternatif tersebut. Rencana usaha ini memuat jadwal waktu, rumusan tujuan, dan sasaran usaha atau bisnis. Yang keempat, adanya taksiran risiko usaha. Taksiran ada tidaknya risiko usaha sangat penting bagi para wirausahawan. Apakah di dalam usahanya tersebut terdapat risiko potensi rugi, bukan hanya laba saja. Andai kata seorang wirausahawan dihadapkan pada kebutuhan peningkatan produksi untuk memenuhi tambahan permintaan konsumen. Tugas wirausahaan dalam pengambilan risiko selanjutnya itu harus dilihat lagi
apa sudah sesuai dengan penawaran yang ada ataupun tidak. Selanjutnya, mengumpulkan informasi usaha. Ramalan pasar perlu dilaksanakan untuk setiap permintaan dalam berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dengan adanya ramalan ini kita akan mengetahui berbagai masalah dan akibat, sebaiknya ditelaah serta ditelusuri terus-menerus dengan pengambilan kesimpulan secara logis. Tuh, jadi mengumpulkan informasi usaha, misalkan usaha tersebut akan mau bangkrut, ya. Usaha apa yang nantinya bisa kita jalankan agar tidak bangkrut di masa pandemi ini. Itu dia, mengurangi risiko usaha. Mengurangi risiko usaha sini ada unsur-unsur yang dapat kalian ketahui, ya. Yang pertama itu adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha. Ya, kalian harus melihat adanya peluang dan kekuatan usaha kalian. Kerja prestatif, dorongan inisiatif dan antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Yang kedua, agar kalian dapat mengurangi risiko usaha kalian. Yang ketiga, kemampuan merencanakan taktik dan strategi untuk mewujudkan perubahan dalam lingkungan usaha. Yang keempat, kreativitas dan inovasi dalam menetapkan cara mengubah keadaan usaha demi mencapai keuntungan. Itu yang keempat. Selanjutnya, saya akan bahas tentang analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk dan jasa. Nah, di sini dalam analisis produk yang itu wirausahawan mengklasifikasikan dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada produk primer, ada produk sekunder, ada produk tersier. Apa itu produk primer? Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam dengan diliputi produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Produk sekunder itu mengacu pada pengolahan pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya sepatu, tas, garmen, pakaian, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya produk tersier. Produk tersier ini mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Bisa kalian contohkan itu ada perhotelan, rumah makan, pertokoan, travel giro, dan lain sebagainya. Sementara peluang usaha dalam bidang jasa itu diperlukan masyarakat antara lain. Yang pertama itu adalah jasa servis. Ya. Jasa servis misalkan servis peralatan elektronika, peralatan rumah tangga, motor, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa hiburan. Misalnya bioskop, kafe, layar tancap, dan lain sebagainya. Jasa transportasi, misalnya angkutan, antar jemput anak sekolah, rental mobil, dan sebagainya. Jasa perantara, misalnya membantu masyarakat yang akan menjual atau membeli barang seperti tanah, rumah, sawah, kendaraan bermotor, dan mobil. Yang kelima ada jasa kesehatan. Misalkan memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan, serta fitness seperti fitness, spa, pijat, refleksi, dan pengobatan alternatif. Jasa yang lain misalnya jasa menitipkan anak, jasa seserahan, jasa tenaga kebersihan, dan pengiriman tulis. Nah, ini sudah saya gambarkan jasa potong rambut, ya, membantu masyarakat sana. Ini seperti showroom, ya, showroom, bioskop, cafe yang ada di Purworejo, Gojek, Grab ataupun showroom. Ini showroom. Ini membantu masyarakat menjual barang seperti tanah. Oh, ini showroom. Ini untuk transportasi. Dan di sini analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Supaya produk yang kita ciptakan menarik minat konsumen yang terjangkau oleh masyarakat, maka perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang
Yang pertama itu memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Ya, contohnya minuman deh, minuman iced tea ataupun Thai tea, itu kalian harus memiliki variasi yang memiliki kualitas dan ciri khas kalian, dan pastinya itu bermanfaat bagi konsumen kalian. Membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Jangan sampai kalian membuat produk itu harganya mahal, lebih mahal dari harga yang ada di pasaran. Sebisa mungkin kalian tekan perbedaannya hanya 500 ataupun sampai 1000. Ini nantinya kalian akan memiliki pangsa pasar ataupun konsumen yang beralih ke kalian. Membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Ya, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, otomatis kalian memiliki tenaga kerja ataupun teknologi yang akan membantu kalian memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menentukan. Jangan sampai nanti ingin membuat usaha Thai tea, sementara kalian produksinya itu di daerah pedesaan, itu tidak akan terjangkau sama sekali. Yang beli siapa, yang kalian buat tutup siapa, itu tidak akan ketemu. Jadi otomatis misalkan kalian bukan Thai tea, otomatis kalian membukanya di tengah-tengah kota ataupun di dekat orang yang membutuhkan minuman itu. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Saya akan menjelaskan dengan singkat saja. Ini adalah berikutnya adalah menjadi modal utama dalam meraih keberhasilan. Nah, ini keberhasilan. Kalian harus memiliki pola pikir. Di sini pola pikir yang mengarah itu pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Jangan pola pikir untuk menjadi gagal. Ataupun kalian berpikir, wah, saya pengen gagal aja deh dan berwirausaha, itu jangan. Jadikan pola pikir kalian itu untuk sukses, terus memperbaiki produk kalian dengan baik. Kepribadian yang kuat untuk sukses. Ini harus kalian terapkan. Kecakapan dalam mengelola usaha. Jadi kalian harus cakap terhadap passion kalian tadi. Jadi kan saya sudah menjelaskan pada usaha baru tadi. Ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Itu keberanian yang kuat untuk sukses seperti apa, ataupun kecakapan dalam mengelola usaha itu seperti apa. Selanjutnya, penerapan manajemen usaha yang baik. Nah, di sini manajemen usaha yang baik itu kalian harus mengatur yang namanya POC, itu standar ya dalam sebuah manajemen. Itu gimana cara kalian merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakannya, dan controlling itu mengawasinya. Kalian juga harus berani memikul segala risiko dalam usaha atau bisnis. Ya, jangan sampai kalian lari dalam sebuah usaha atau bisnisnya itu dalam bidang finansial. Sedangkan beberapa faktor kegagalan usaha atau bisnis dari seorang wirausahaan yaitu suatu tidak ada perencanaan usaha yang tepat dan matang, otomatis itu akan gagal. Jadi kalian harus sebutkan tadi ada planning, organizing, activating, dan controlling. Ada yang kurang dana untuk modal usaha. Jangan sampai kalian berpikir dana itu susah dicari, karena dengan adanya dana sedikit pun ataupun tidak ada dana pun kalian bisa memulai usaha. Percaya, nanti kita akan buktikan. Tidak cocok minat dan bakat. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, mulai usaha baru itu harus sesuai dengan passion kalian. Ya, kurang pengalaman dalam usaha. Nah, ini kurang pengalaman dalam usaha. Jangan pernah sekali-kali kalian mencoba usaha yang sudah tahu itu gagal, tapi kalian tetap melanjutkannya. Lemah dalam bidang pemasaran. Nah, lemah dalam bidang pemasaran ini harus kalian perbaiki dari dalam ini bukan lembah ya, lemah dalam bidang pemasaran. Karena dalam bidang produksi kalian bisa, sebenarnya dalam pemasaran itu bingung kalau memasarkan kemana. Sementara nantinya barang kalian lama kelamaan akan menumpuk. Nah, mengembangkan ide dan peluang usaha.
Dalam mengembangkan ide dan ide peluang usaha, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh wirausahawan. Di antaranya adalah memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawan. Pengembangan ide harus dilakukan secara terus-menerus agar wirausahawan dapat memenangkan persaingan yang makin tajam. Sedangkan pengertian ide bisnis itu sendiri, itu kalian harus merespon seorang atau banyak orang untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi serta untuk memenuhi kebutuhan di satu lingkungan. Nah, dengan berusaha lebih kreatif dan inovatif, wirausahaan sebagai pemilik usaha ataupun perusahaan akan menyadari pentingnya pengembangan ide dan peluang usaha yang lebih produktif. Jika wirausahaan sudah dapat mengembangkan ide usaha secara kreatif dan inovatif, mungkin risiko tertentu akan menyertai pelaksanaan usahanya. Selanjutnya di bawah ini saya akan memberikan langkah-langkah mengembangkan ide usaha. Yang pertama, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Misalkan kalian pengen usaha Thai tea, usaha Thai tea ataupun minuman. Tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Nah, idenya seperti apa sih Thai tea tersebut? Apakah nantinya memiliki tujuan khusus ataupun hanya mempunyai tujuan umum? Jadi sebisa mungkin kalian harus mempunyai tujuan khusus dalam mempunyai ide usaha tersebut. Jangan sampai nantinya bisa diciptak oleh orang lain. Dan selanjutnya upayakan agar setiap karyawan memahami pengembangan ide usaha tersebut. Ide usaha tersebut misalkan ya, jika kalian telah sukses dalam mengembangkan Thai tea, mungkin kalian menambahkan sedikit susu ataupun produk lainnya bersama dengan Thai tea tersebut. Dan intinya juga kalian harus memberikan informasi, memberikan pemahaman pada karyawan kalian. Keempat, buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha tersebut. Ya, transaksi ini harus bukan transaksi ya, pencatatan prestasi. Ini saya ini nomor 4 itu buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi. Kelima, berikan penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan ide usaha menjadi obsesi. Nah, jangan pelit-pelit kan jadi sebagai bos. Berikanlah sedikit tips atau penghargaan, misalkan sudah mencapai dari target kalian lebih misalkan dalam 1 bulannya. Jadi kan mungkin karyawan tersebut sebuah mobil ataupun sebuah sepeda motor ataupun sebuah sepeda. Dan sekarang lagi viral juga ya, harga sepeda. Selanjutnya, upayakan agar para karyawan dalam sebuah usaha itu memahami perannya dan berikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan ide usaha guna meningkatkan prestasi perusahaan. Libatkan mereka, jangan sampai mereka tersingkirkan. Karena dengan memikirkan mereka, otomatis kalian akan menghancurkan usaha sendiri. Ya, karena mereka juga membutuhkan informasi yang membangun usaha kalian juga. Faktor-faktor menjadi dasar pertimbangan pemilihan jenis usaha. Nih, yang harus kalian lihat jika kalian ingin membangun sebuah usaha. Saya akan memberikan faktor-faktor dasar pertimbangan dan pemilihan jenis usaha. Faktor pertama adalah faktor keuntungan. Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberikan keuntungan, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. Harus dibatalkan. Karena kalian ya semakin lama semakin rugi itu jangan pindah ke usaha selanjutnya. Faktor pengurusan teknis. Cara pembuatan barang atau jasa perlu dikuasai atau dipelajari atau menggunakan orang untuk menguasainya. Ya, jangan seperti yang saya sampaikan tadi, kan harus terjun ke dunia kuliner, tapi kalian harus tahu dengan bidang tersebut. Jangan sampai kalian zong tapi tidak mengetahui apa yang akan kalian kembangkan di dunia kuliner tersebut. Atau mungkin kalian merekrut seseorang yang benar-benar dia paham dengan dunia kuliner, dan itu harus kalian jaga. Anggap mereka sebagai sahabat kalian, sebagai teman dekat kalian, saudara kalian. Dia akan kalian kembangkan usaha tersebut dengan baik.
Faktor pemasaran. Harus teliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Jadi kalian harus teliti untuk memasarkan produk kalian di waktu mendatang. Faktor bahan baku. Faktor penting yang menentukan tingkat harga pokok demi kelancaran proses produk usaha. Faktor tenaga kerja. Tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhi baik jumlah keahlian maupun balas jasa. Faktor modal. Adanya kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan masing-masing jenis usaha yang dipertimbangkan. Faktor risiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan besarnya kemampuan untuk menanggung dan imbangannya keuntungan yang akan diperoleh. Faktor persaingan perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapi baik dalam modal maupun pemasarannya. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang diperlukan untuk operasi usaha dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan lain bersama kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang sesuai dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain perlu menjadi pertimbangannya antara lain peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan dan sebagainya. Nah, itu untuk pertemuan materi pada sesi pertama pada bab 2 ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi inspirasi kalian, yang bisa menjadi pencerahan kalian semuanya, bagi Bapak Ibu guru semuanya, bagi para pemula usaha semuanya, agar bisa memulai usahanya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin, amin. Semoga nanti saya selalu bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi bagi para pengusaha atau calon pengusaha atau para peserta didik ingin mengembangkan usahanya. Mohon untuk memberikan komentar, like, dan subscribe-nya agar nantinya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dalam pengembangan ide ataupun usaha kalian, ide dan peluang usaha. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.